selama Iya. pandemi ini kan memang apa ya, dampak secara ekonomi, secara sosial itu luar biasa. Dan ya ada Iya. beberapa lah mahasiswa yang sampai minta cuti, mengundurkan diri karena kesulitan ekonomi dan lain-lain. Nah, untuk itu kan kita Iya. perlu Iya. Iya. strategi gitu ya, apa namanya, untuk memotivasi kepada mahasiswa yang ada di dalam, yang sudah masuk maupun yang nanti akan masuk begitu ya. Jadi bagaimana mereka harus Iya. fight Iya. gitu ya sampai kuliah mereka selesai gitu. Tadi pagi saya Iya. sudah Iya. Iya. diskusi dengan alumni yang barusan lulus gitu ya. Ya terkait juga dengan strategi bagaimana Hmm. mereka bisa lulus tepat waktu, mengatur waktunya bagaimana begitu. Nah, untuk Mas Sigit ini spesial ini ya. Karena Mas Sigit kan kami pandang sebagai ya katakanlah alumni yang dalam apa ya, dari segi karir itu bidangnya banyak diimpikan oleh para mahasiswa. Karena saya yakin ketika mahasiswa baru kemarin ya kita share gitu, tanya-tanya tentang lembaga mana yang ingin kita, yang mereka ingin apa ya, apply gitu ketika mereka sudah lulus, cita-cita mereka apa gitu. Itu banyak sekali yang menyebutkan departemen luar negeri itu menjadi departemen yang favorit bagi anak-anak sastra Inggris. Nah, Gitu. oleh karena itu saya ingin tanyakan Iya. ini Mas. Jadi um, tolong diceritakan dulu awal mulanya bisa sampai masuk ke Deplu itu bagaimana itu? Ya. Jadi gini Mas, memang benar sampai sekarang itu Kemlu itu menjadi salah satu kementerian favorit ya, yang dituju generasi sekarang, masih sampai sekarang, dan BUMN. Terkait juga dengan tren sekarang bahwa jadi pegawai negeri itu sekarang lebih jelas prosesnya, dan juga karirnya juga jelas, dan juga gajinya juga menurut survei itu juga semakin bagus dibanding dengan swasta. Ya. Nah, memang saya senang sekali kalau misalnya di UAD juga adik-adik di sana juga punya keinginan untuk suatu saat nanti bergabung di Kemlu, karena juga institusi ini juga memberikan suatu pengalaman karir yang sangat menantang, dan ini juga sangat relevan bagi lulusan di UAD. Nah, mengenai ceritanya, saya bergabung atau sebelumnya melamar di Kemlu itu pada tahun 2005. 2005 ya. Ya, 2005. Ya. Jadi pengumuman rekrutmen pegawai Kemlu, terutama diplomat, itu sangat terbuka. Maksudnya juga disebar di media online, dan juga di website Kementerian Luar Negeri. Jadi waktu itu pada awal tahun Kemlu merilis bahwa mereka merekrut calon-calon diplomat untuk periode tahun itu. Dan waktu itu saya masih berada di Jogja waktu itu. Iya, iya. Saya mendapatkan informasi dari media dan saya melamar Kemlu. Sistem pelamarannya aplikasinya juga sangat mudah. Untuk awal itu saya masih ingat bahwa semua persyaratan bisa dikirimkan via online, jadi tidak harus ke Jakarta langsung waktu itu. Dan apalagi sekarang kalau misalnya dibuka kan semakin mudah lagi. Terus saya melamar, dan habis itu pengumuman awal itu dilakukan setelahnya, berapa bulan setelahnya, juga melalui online. Nah, ini hal yang menarik, perekrutan pegawai negeri PNS, terutama di Kementerian Luar Negeri itu bersifat terbuka. Jadi semua orang bisa ikut, meski juga di spesifikasi jurusan-jurusan apa yang bisa mendaftar.
Untuk bekerja di Kemlu, beberapa fakultas atau jurusan yang bisa mendaftar antara lain tentunya HI, politik, ekonomi, hukum, terus sastra, dari sastra Inggris, sastra Arab, sastra Prancis dan lain-lain. Jadi cukup bervariatif. Dan setelah itu, setelah saya melamar itu ada pengumuman untuk mengikuti ujian pertama. Walaupun sebelum ujian tes pertama itu udah ada seleksi, Mas Waziran. Jadi ada tes administrasi. Jadi tes administrasi juga sangat penting karena di persyaratan itu sudah dicantumkan berapa hal yang harus dikirimkan atau di upload, misalnya ijazah, lalu transkrip nilai, lalu surat keterangan baik dan lain-lain itu. Dan salah satu aja, maksudnya tidak mengumpulkan itu dianggap tidak masuk kriteria. Jadi tes administrasi ini juga sangat ketat, bahkan berapa orang gagal untuk itu. Nah, setelah tes administrasi dilakukan tes tulis dasar, ujian dasar. Memang ujian dasar harus dilakukan di Jakarta waktu itu. Bahkan sampai sekarang masih di Jakarta. Tes kemampuan dasar ini umumnya berisi tes mengenai pengetahuan dasar pelamar, misalnya tentang dasar hubungan internasional atau hubungan politik luar negeri Indonesia, sejarah, diplomasi dan lain-lain. Saya itu waktu mengikuti ujian itu masih ingat gitu. Yang itu saya kurang ingat berapa yang lolos administrasi, tapi yang jelas waktu itu masih belasan ribu yang ikut tes administrasi tersebut. Jadi bisa dibayangkan cukup banyak itu yang saya lihat waktu itu saat ujian tes itu. Dan apakah saya teruskan ceritanya lagi, Mas? Syarat-syaratnya itu. Syarat administratifnya itu apa saja itu? Ya, syarat administrasinya sangat basic, Mas ya, yaitu ijazah, kelulusan, transkrip nilai, terus SKCK. Saya masih ingat ada SKCK itu, keterangan kelakuan baik ya. Itu aja, Mas, seperti Mas. Dan mungkin yang itu surat pelamar pekerjaan itu loh yang biasanya harus kita dapatkan di mana ya? Di kantor polisi. Di mana tuh? Yang SKCK yang polisian kartu kuning itu apa itu ya? Oh iya kartu kuning itu apa ya? Ya itu di tenaga kerjaan itu. Kementerian Ketenagakerjaan kalau tidak salah. Ya. Yang jelas sama TOEFL juga enggak itu? Pada dasarnya basic. TOEFL. Iya. TOEFL belum, Mas. Jadi TOEFL belum nanti itu. Nanti tesnya itu ada tes bahasa sendiri nanti. Oh gitu ya. Jadi tesnya jadi langsung setelah lulus gitu ya? Tesnya semuanya langsung, Mas. Semuanya disediakan semuanya. Jadi peserta itu tinggal mendaftar dan mendaftar, dan setelah dinyatakan lulus pendaftaran awal, tes selanjutnya. Semuanya disiapkan, tinggal hadir dan menyiapkan diri. Oke. Ya, oke. Jadi jadi tes pertama tahun 2005 itu langsung keterima atau sebelumnya pernah daftar gagal atau bagaimana itu ceritanya jenengan? Ya, Mas. Saya pernah daftar sebelumnya, tahun sebelumnya itu gagal. Saya sampai soal waktu itu. Jadi saya kembali lagi, tesnya itu 5 tahap setahu saya itu. Jadi tes administrasi, tes kemampuan dasar, tes bahasa, tes psikologi dibagi dan psikologi wawancara, dan panel terakhir
ujian kayak ketemu dengan pejabat di Kemlu dan kayak seperti interview seperti itu. Jadi saya masih ingat waktu itu tahun 2004 saya gagal di wawancara interview terakhir. Oh, sudah setelah melewati 4 terakhir. tahap itu. Ya. Cukup sedih waktu itu karena sudah masuk pada tahap terakhir dan tapi karena memang berniat bekerja di Kemlu, maka saya coba lagi tahun berikutnya lagi dan alhamdulillah masuk. Ya. Alhamdulillah. Tapi dari awal saya semakin tahu prosesnya itu, maksudnya apa-apa yang dipersiapkan itu sudah tahu. Halo, putus tadi. Tes, Mas? Ya. Sudah dengar. Sekarang bagaimana? Ya, sudah jelas lagi. Tadi terputus. Waduh, ya. Oke, sampai di mana tadi itu, Mas? Sampai itu ya? Yang tes yang kedua kali itu, Mas ya? Iya, yang kedua kali ya. Ya. Jadi tahun 2005 saya coba lagi dan alhamdulillah berhasil dan masuk bergabung dalam Kementerian Luar Negeri. Ya. Itu jenengan dari awal kuliah itu memang juga sudah punya cita-cita pengen jadi diplomat atau bagaimana tuh kok bisa daftar ke situ gitu? Iya, benar Mas. Ini juga menarik menurut saya karena dari awal saya punya keyakinan saya akan ingin bergabung di Kemlu, Mas ya. Jadi bahkan ketika saat kuliah pun saya udah keinginan. Mungkin karena kebiasaan waktu kecil, kalau masih ingat dulu kan ada dunia dalam berita itu ya. Ya. RRI ya. Malam itu. TVRI ya. Ya TVRI itu. Saya pasti itu melihat itu Mas, setiap hari itu. Melihat dunia dalam berita itu, dan dari situlah saya banyak mengenal tentang negara-negara, perkembangan dunia dan lain-lain seperti itu. Dan sampai kuliah pun saya masih mengupdate, maksudnya terus mengikuti perkembangan dunia. Ya. Nah itu sekarang kan sudah. Saya juga. Sekarang kan sudah berada di Kemenlu ya, di apa namanya istilahnya. Jadi kan posisinya sebagai apa itu sekarang? Terakhir saya sebelum sekolah itu saya di kepala subbidang kepala subbidang saya Mas. Kepala subbidang ya. Ya, oke. Nah, ya, itu jadi antara apa namanya pengalaman istilahnya selama bekerja dengan istilahnya pengetahuan yang didapatkan selama kuliah itu bagaimana support terhadap kemampuan menyelesaikan pekerjaan di kantor jenengan itu bagaimana? Ya, dapat dikatakan bahwa Kemlu salah satu kementerian yang cukup progresif Mas ya, maksudnya cukup progresif dan juga membutuhkan kemampuan tersendiri dan memang dibutuhkan misalnya kayak critical thinking, kerja keras dan juga mau terus belajar dan tentunya disiplin ya. Satu menurut saya yang sangat penting itu adalah itu Mas kemampuan untuk keinginan untuk tetap terus belajar. Karena misalnya saja di Kemlu itu sangat mendorong stafnya untuk terus belajar, tidak hanya belajar tentang teori hubungan internasional, diplomasi, negosiasi, tapi juga dengan bahasa. Jadi kita didorong tidak hanya menguasai satu bahasa asing, tapi sebisanya bisa 2 atau 3 bahasa asing. Karena memang ini akan membantu tugas-tugas ketika
di kantor di Jakarta maupun ketika ditempatkan di perwakilan negara lain. Nah, yang faktor lain menurut saya itu yang cukup penting itu adalah itu kerjasama, Mas ya. Ya, Kerjasama maupun bekerja sama itu. Jadi ya itu sangat penting sekali karena tetap walaupun kita cakap secara substansi, tapi kemampuan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, apalagi dengan instansi lain itu sangat penting sekali. Nah, hal-hal inilah yang mungkin menurut saya sangat pas sekali didapatkan ketika mahasiswa itu aktif ya di lembaga-lembaga kemahasiswaan, baik lembaga kemahasiswaan internal, fakultas, atau universitas, ataupun interaksi dengan universitas lain. Ya, organisasi kemahasiswaan ya maksudnya ya. Ya, betul, ya. Ya, oke. Nah, ini kaitannya dengan karir nih, Mas. Kalau lulusan program studi sastra Inggris itu lulus gitu ya semuanya. Kemudian daftar di Deplu. Itu yang kira-kira cocok itu bidang apa? Kan di Deplu bukan hanya satu bidang saja kan ketika daftar itu. Itu apa saja kira-kira yang ada di situ? Jadi di Deplu itu, Mas, di Deplu itu kalau saya bisa bedakan itu ada berbagai fungsi ya. Satu fungsi diplomatik, jadi diplomat. Yang tadi udah saya ceritakan tadi ya, sistem perekrutannya itu. Yang kedua itu ada staf komunikasi. Yang ketiga itu staf keuangan. Ya. Yang keempat itu adalah pegawai staf penunjang. Ya. Nah, mungkin yang dituju oleh para mahasiswa itu kebanyakan adalah sebagai diplomat itu ya. Jadi diplomat itu tugasnya adalah mewakili negara, representing, reporting, terus negotiating, protecting, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi seorang diplomat itu nanti ditugaskan di berbagai perwakilan asing kita di luar negeri, Mas ya. Jadi ada sampai sekarang kita tuh punya hubungan bilateral seratusan negara. Jadi setiap negara itu kita minimal memiliki satu kedutaan besar. Jadi misalnya kayak di Australia itu satu kedutaan besar di Canberra dan 4 atau 5 konsulat ya. Konjen ada ya? di Melbourne, ada di Sydney, ya konsulat jenderal ada di Melbourne, di Sydney, di Perth, terus di Darwin mungkin ya. Nah, satu kedutaan besar misalnya di Canberra dan 4 atau 5 konsulat itu para diplomat itu dikirimkan ke sana. Jenjangnya juga macam-macam, maksudnya tugas fungsinya itu. Dan setiap diplomat itu ketika masuk di Kementerian Luar Negeri dari berbagai jurusan, ada jurusan hukum, ekonomi, sastra, HI dan lain-lain itu masuk pendidikan dulu, Mas. Yeah. Jadi masuk namanya itu Sekdilus, sekolah dasar untuk pejabat diplomatik. Itu waktu itu sekitar 7 bulanan. Jadi 7 bulan itu istilahnya adalah menggembleng jadi dari peserta yang sudah masuk itu untuk dibentuk sebagai seorang diplomat. Jadi dari setelah menyelesaikan pendidikan itu, secara umum mereka siap ditempatkan di mana aja. Apakah mengurusi politik, apakah mengurusi masalah ekonomi, terus kebudayaan atau konsuler dan lain-lain. Jadi tidak masalah kalau misalnya lulusan sastra Inggris setelah bergabung, setelah diterima, dia akan masuk pendidikan pertama itu selama hampir 1 tahun. 6 atau 7 bulan. Habis itu dimagangkan di perwakilan kita di luar negeri selama 3 bulan. Jadi overall pendidikan itu hampir setahun. Jadi setelah selesai pendidikan itu, dengan otomatis mereka sudah siap ditempatkan di mana aja. Oh, begitu. Ya. Itu yang jenengan kemarin ditugaskan di Los Angeles itu bukan? Ya, jadi tugas pertama saya ditempatkan di KJRI Los Angeles di California.
Jadi misalnya di Amerika itu kita punya satu kedutaan besar di Washington, terus ada 5 konsulat. Nah, di situ waktu itu tahun 2000 berapa itu? Tahun 2011 saya ya. Ya, 2011 Ya, saya ditugaskan untuk di KJRI Los Angeles. ya, oke, oke. Nah, selanjutnya ini Mas, yang terkait dengan karir ya. Ini kan posisi Mas Sigit sebagai apa namanya staf diplomatik ya. Terus kemudian kuliah. Nah, itu Ya, pekerjaannya bagaimana selama kuliah? ya. Jadi gini Mas, salah satu kementerian yang cukup agresif ya, maksudnya cukup progresif untuk mendorong karir stafnya, pejabatnya, tidak hanya karir secara struktural, tapi karir secara pendidikan, itu Ya, Kemlu salah satunya. Jadi Kemlu itu banyak memberikan kesempatan bagi staf-staf juniornya untuk menempuh pendidikan baik di dalam atau di luar negeri. Nah, saya sekarang mendapat tugas untuk belajar, istilahnya itu apa ya, status belajar ya. ya, Jadi selama menempuh belajar itu diberikan tugas untuk belajar sampai selesai dan nanti setelah selesai kembali ke unit masing-masing, unitnya semula. Um, jadi di Kemlu itu cukup banyak yang junior-junior itu menempuh pendidikan S2, S3 di berbagai negara dan peluangnya sangat banyak sekali, Mas. ya, Jadi peluangnya itu baik beasiswa yang ditawarkan oleh negara-negara tertentu kayak Australia atau New Zealand, tapi juga banyak juga ternyata beasiswa yang diberikan oleh negara khusus untuk diplomat negara Indonesia dan itu ya. kayak ada resiprokal gitu. Hmm, ya, ya, ya. Tidak hanya beasiswa pendidikan formal, tapi juga berbagai kursus atau pelatihan itu banyak sekali diberikan. Hmm, hmm. Nah, kalau Mas Sigit itu kuliah di New Zealand itu dapat beasiswanya dari mana itu? Saya mendapat beasiswa dari New Zealand Aid, dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan New Zealand. Mendapatkan beasiswa ini tahun 2000 berapa itu? 3 tahun yang lalu. Jadi 2017 akhir waktu itu. Ya, Semua beasiswa ditanggung oleh pemerintah New Zealand di sini, ya. semuanya, dan kantor mendukung dan status pegawai tetap berjalan, tapi sebagai tugas belajar. Ya, berarti nanti setelah Mas Sigit lulus itu kembali ke kantornya di mana? Di Los Angeles atau di negara lain? Di Pejampton, Mas. Jadi Kemlu itu kantor pusatnya di Jakarta, Ah, Pejampton nomor 9 ya. Ya. Nah, di situ, jadi semua diplomat Indonesia itu kantor pusatnya di kantor itu. Dan biasanya ritmenya seorang diplomat itu adalah bekerja di Jakarta, hmm, minimal sekitar 3 tahunan itu. Habis itu ya, ditempatkan di luar negeri, di hmm, perwakilan mana saja. ya, ya, Mungkin sekitar 3 atau 4 tahun. hmm, Habis itu kembali lagi ke Jakarta selama 3 tahun. ya, Habis itu ditempatkan di negara lain hmm. 3 atau 4 tahun, ulang lagi, tempatkan lagi, ulang lagi, berangkat lagi sampai pensiun. Oh, begitu Jadi ya. iya istilahnya nomaden hidupnya itu, nggak jelas. Bisa bisa keliling dunia itu Mas Sigit. Iya, intinya ya harus siap ditempatkan di mana saja dan Ya, kapan saja. Nah, ya, ya. Oke, Mas Sigit, tentang itu mungkin saya kira cukup ya. Eh, ya, jadi motivasinya Mas ini untuk teman-teman sastra Inggris gitu atau anak-anak SMA yang pengen kuliah di sastra Inggris kemudian punya cita-cita kerja di Deplu, nasihat-nasihatnya apa kira-kira Mas Sigit? ya. Jadi peluang kerja lulusan sastra Inggris itu sangat luas sekali ya. Saya sudah menyampaikan itu waktu pertemuan kemarin. Ya, ya. Lagi
instansi pemerintahan daerah, swasta, dan juga di kementerian di pusat, tentunya di Kementerian Luar Negeri. Yeah. Jadi peluang itu sangat besar sekali. Nah, mungkin bagi adik-adik atau lulusan di UAD yang ingin bergabung di Kementerian Luar Negeri dapat menyiapkannya lebih awal. Dan yang menarik, Pak Waziran, di Kemlu itu ada program magang. Oh begitu ya, ya. Ya, jadi ini program magang ini menurut saya cukup efektif ya. Saya masih ingat ketika bekerja di kantor Pejambon itu ada beberapa mahasiswa dari berbagai universitas, ada dari bahkan dari luar Jawa, itu magang di kantor selama berapa bulan, dan itu prosesnya juga mudah diurus itu. Maksudnya ada mekanisme yang udah jelas. Jadi menyampaikan keinginan untuk magang untuk waktu tertentu ini dan nanti akan dibalas. Nah, dari proses magang ini menurut saya akan membantu bagi mahasiswa atau mahasiswi atau bagi mereka yang ingin bergabung di Kemlu suatu saat nanti. Pertama, hal yang bisa membantu mereka itu minimal mereka tahu apa sih Kemlu itu, apa sih diplomat itu, dan tugas mereka itu apa. Nah, dan ini udah selling point, maksudnya udah sesuatu yang sangat membantu mereka sekali nanti kalau mereka ikut ujian. Dari interaksi dengan pegawai atau diplomat di Jakarta pun mereka bisa mengetahui, bisa bertanya langsung tentang bagaimana sih tesnya nanti itu, apa saja sih yang harus disiapkan, dan bagaimana sih menjawabnya dan mensiasati berbagai tes tersebut. Jadi ini menurut saya juga suatu kesempatan bagi mahasiswa, khususnya lulusan di UAD, untuk mempertimbangkan untuk ikut program-program yang nantinya saya kira akan sangat bermanfaat kalau mereka ingin bergabung di suatu saat nanti. Ya, itu saya kira informasi bagus itu. Nanti saya kira magang itu tidak harus ada MOU, Pak Waziran. Jadi magang itu bisa dilakukan pada setiap tahun. Dan magang itu juga ditentukan oleh kuota juga. Jadi tidak semuanya akan masuk. Tapi setahu saya magang ini juga banyak porsinya. Dalam artian banyak mahasiswa dari berbagai kampus itu bisa magang, bisa datang untuk magang di kantor Kemlu. Itu ada di website ya, di websitenya Kemenlu ya, informasinya? Sepertinya enggak itu, Mas. Jadi enggak dipasang di Kemlu. Tapi mungkin saya bisa bantu nanti kalau misalnya ada di fakultas yang ingin magang, nanti bisa saya carikan informasinya untuk pengurusan itu. Oke. Terima kasih, Mas. Saya kira itu informasi penting gitu ya. Karena sebenarnya ada, Mas, dari sebelum ada COVID ya, itu dulu ada mahasiswa yang tanya pengen magang di sini gitu. Tapi karena mungkin belum ada informasi ya terkait bagaimana proses mendaftarnya gitu ya dan lain-lain, sehingga mahasiswa masih belum yakin gitu kalau semuanya tiba-tiba kok langsung daftar aja ke Kemenlu gitu, semuanya kan tidak etis juga begitu. Nah, ini saya kira menjadi informasi penting dari Mas Sigit. Mas Sigit, ini saya kira sudah cukup ya diskusi kita, karena ya kurang lebih mudah-mudahan dengan diskusi yang singkat ini gitu ya bisa memberi motivasi kepada mahasiswa. Untuk mahasiswa yang sudah aktif, mudah-mudahan semakin giat lagi sehingga cepat lulus begitu ya. Untuk anak-anak SMA yang mudah-mudahan tertarik untuk kuliah mengambil jurusan sastra Inggris. Ya. Oke, Mas Sigit, saya kira cukup ya. Terima kasih banyak. Ini sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan sukses, cepat lulus kuliahnya dan sehat walafiat ya. Ya, nanti komunikasi lebih lanjut nanti akan lewat WA atau lewat Facebook seperti biasa ya. Ya, siap, Mas. Oke, kita